Damai sejahtera yang melampaui akal itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 12, dikatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, kita dapat melihat yaitu keindahan atau keberimanan Daud. Daud dapat bersyukur yang walaupun dalam hidupnya sedang dalam susah atau derita atau sengsara dan miskin. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur pasal 86 ayat 1, dikatakan, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Daud menyatakan yaitu kehidupannya yang sedang sengsara dan miskin di hadapan Tuhan melalui doa. Daud dalam kesengsaraan dan kemiskinannya, dia mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Melalui pertolongan Tuhanlah dia dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Iman Daud diletakkan di atas pondasi yang kuat, ibarat rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Iman Daud bahwa Allah adalah Allah yang maha mendengar, itulah sebagai pembuka di dalam ayat 1. Sebagai pembuka doa Daud bahwa Allah itu adalah maha pendengar. Bahwa Allah yang dipercayai oleh Daud adalah Allah yang maha pengasih. Itulah yang dikatakan dalam ayat 5, dikatakan, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya." Daud percaya di dalam doanya Tuhan akan menjawab, karena Tuhan yang
dia sembah itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah. Daud dalam doanya mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak layak untuk menerima kasih setia Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang pengampun. Itulah yang dikatakan oleh penulis Mazmur 86. Dikatakan melalui firman Tuhan di ayat 4, buatlah jiwaku hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik suka maupun berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Itulah yang mendorong iman Daud. Itulah yang mendorong Daud berdoa ke hadirat Tuhan. Daud kita lihat melalui kehidupannya yang sedang sengsara dan miskin. Dia tetap tegar dan teguh. Tetapi yang mau kita lihat dia mempedomani atau tetap berjalan di jalan Tuhan. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 86 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi melalui doa Daud di sini, dia tetap mau ingin berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia tidak dapat dikacaukan oleh sengsara atau miskin yang sedang dihadapinya, karena dia selalu mempedomani apa yang dikatakan Tuhan. Dia tetap berjalan di jalan Tuhan dan hatinya tetap takut akan namanya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan karena nama Tuhan itu adalah kudus. Dia berseru di dalam nama Allah Maha Pengasih. Itulah yang kita lihat di konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Daud percaya bahwa doa yang disampaikan kepada Tuhan akan mendapat jawaban, dan jawaban Tuhan pasti adalah jawaban yang indah dan pemberian yang indah. Itulah harapan Daud. Daud percaya, Daud datang ke hadirat Tuhan karena Tuhan sendiri suka akan orang yang percaya dan suka mendengar doa orang yang berkeluh kesah dan yang berbeban berat. Kata nubuatan Yesaya sehubungan dengan pembacaan firman Tuhan di dalam ayat 11 tadi. Dikatakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah menurutinya, entah menganan dan mengiri. Apa yang dikatakan oleh nubuatan Yesaya ini adalah mengarah kepada bahwa Tuhan kita itu adalah firman. Yesus sendirilah yang mau kita ikuti. Melalui nama Yesus Kristus atau jalan yang diperbuat Tuhan itu, melalui penebusannya kita akan berjalan di dalam jalan yang benar atau jalan yang dipilih Tuhan. Barang siapa yang berjalan di jalan yang dipilih Tuhan pasti berjalan di dalam jalan keselamatan. Hidup sengsara dan miskin kita harus bersyukur
kita serahkan hidup kita ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena tangan Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, dan segala ciptaannya adalah baik adanya. Kehendak Tuhan pasti jadi. Itulah yang dinampakkan pergumulan hati dan beban berat yang dihadapi, yang diceritakan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu seorang buta yang sejak lahir, yang tertulis dalam Yohanes pasal 9 ayat 3b. Pekerjaan Allah dinyatakan dalam Dia. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa seperti Daud yang mengalami yaitu sengsara dan miskin, Tuhan dapat memakai untuk menyatakan pekerjaannya, menampakkan kemuliaannya, dan sekaligus di situ dinyatakan kemuliaan Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus itulah kita mendapat keampunan dosa dan sekaligus dapat melihat perbuatan ajaib melalui tangan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kata orang beriman untuk mensyukuri sengsara dan miskinnya, dikatakan dalam Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi segala rencana Tuhan adalah indah dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan rencana Tuhan itu diperbuatnya kepada orang yang dikasihinya. Badai kehidupan atau sengsara atau miskin tentu karena seizin Tuhan dihadapi seseorang. Kita harus dapat melihat bahwa segala perbuatan Tuhan itu indah, asalkan kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, asalkan kita tetap meminta pertolongan kepada Dia. Dan itulah yang disaksikan oleh Paulus dalam hidupnya. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah kesaksian Paulus di dalam pergumulan atau kesakitan yang sedang dia alami. Syukurilah hidup kita ini. Mungkin hidup kita sedang dalam keadaan seperti yang dialami oleh penulis kitab Mazmur ini, yang mengalami yaitu pengalaman yang sengsara dan miskin. Tetapi kita melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Daud tetap berdoa dan berharap, dan pasti Tuhan memberikan yang terindah buat kehidupan kita. Jadi syukurilah hidupmu dan tetaplah berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, kuatkanlah itu di dalam hati dan sekaligus melalui doa kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, dengarlah
doa kami melalui kasih setiamu. Tuhan, bila ada dalam hidup kami sengsara dan kemiskinan, buatlah itu menjadi alat pekerjaanmu untuk menampakkan kemuliaanmu. Bila kami berseru kehadiratmu melalui doa kami, Tuhan, sendengkanlah telingamu untuk mendengar doa kami. Karena melalui hanya pengharapan jawaban darimu Tuhan, kami dapat bersyukur. Hanya melalui pengharapan, melalui pertolonganmu saja kami berjalan sesuai dengan jalan yang Engkau tunjukkan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, ampunilah segala perbuatan kami yang tidak Engkau sukai. Berikan pengampunan kepada kami supaya kami layak datang ke hadirat-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami setiap saat dapat kami bersyukur. Tuhan, bila iman kami lemah, peganglah hidup kami, teguhkanlah iman kami, supaya kami tegar menjalani kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami akan jalani menjadi indah dan berbuah baik, karena hanya melalui penyertaan-Mu hidup kami dapat bahagia. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.